Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister harap suara Mister terdengar dengan jelas. Silahkan berikan jempol ataupun tepuk tangan ikonnya kalau dirasa suara Mister terdengar jelas. Boleh juga balas melalui speaker. Kalau speaker kalian aktif, mikrofon kalian aktif. Jelas suara Mister? Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah kemanfaatan atas apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Dan tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dari sisi perbendaharaanmu. Oke, siswa-siswi kelas 12 Natural Science Global Islamic Boarding School yang senantiasa di bawah naungan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi bahasa Arab, tepatnya materi mengenai tata bahasa Arab yang ditujukan untuk kalian supaya bisa memahami minimal dasar-dasar tata bahasa Arab itu sendiri, ya. Kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada 3 golongan besar kata. Kata-kata dalam bahasa Arab secara umum terbagi menjadi 3 golongan besar, 3 partai, ya, 3 plot, ya, 3 negara besar. Yang pertama disebut dengan negara isim atau kata benda, yang kedua disebut negara fa'il atau kata kerja, yang ketiga adalah negara huruf, yaitu kata yang tidak masuk ke dalam isim dan juga tidak masuk ke dalam fa'il, maka otomatis dia masuk ke golongan huruf ini, ya. Kita sudah bahas kemarin tanda-tanda mereka bertiga. Si isim tandanya seperti apa saja, si fi'il tandanya seperti apa saja, begitu pula dengan si huruf. Lalu secara ringkas kita juga sudah membahas bahwasanya si isim ini mempunyai pecahan-pecahan lagi dilihat dari sudut pandang tertentu. Kita sudah membahas kemarin isim itu dilihat dari jenis kelaminnya ada 2 macam. Ada isim muzakkar, ada isim muannas. Itu dilihat dari jenis kelaminnya. Lalu kita juga sudah membahas isim atau kata benda tersebut apabila dilihat dari jumlahnya, maka dia terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, yaitu isim atau kata benda yang bermakna 1, jumlahnya 1, seperti kolamun, itu mufrad, artinya dia 1 buah pulpen. Pulpen yang jumlahnya ada 1. Kalau jumlahnya ada 2, maka disebut dengan isim musanna atau kata benda yang bermakna ganda atau arti 2. Maka kata kolamun ketika ingin kita rubah menjadi kata kolamun yang artinya 1 buah pulpen, kalau kita ingin rubah menjadi 2 buah pulpen, ada rumus khususnya. Merubah dari mufrad ke musanna ada rumus khususnya, yaitu tambahkan kata ani atau aini di akhir kata, tambahkan imbuhan ani atau aini di akhir kata. Maka kalau kata awalnya atau kata pertamanya adalah kolamun, ketika ditambahkan ani atau aini maka berubah menjadi kolamani atau kolamaini. Nah, kata kolamani atau kolamaini apa tadi? Mempunyai arti 2 buah pulpen. Nah, kalau kita ingin menyebutkan kata tersebut lebih dari 2, misalkan 3 buah pulpen, 4 buah pulpen, 5 buah pulpen, maka kata tersebut masuk ke dalam golongan jamak, ya. Kita juga sudah bahas kemarin, jamak itu ada bermacam-macam dilihat dari sifat katanya. Kalau katanya muzakkar dan berakal, maka menggunakan jamak muzakkar salim. Kalau kata tersebut jenis kelaminnya perempuan
dan berakal, maka menggunakan jamak muannats salim. Adapun kalau kata tersebut adalah benda mati yang tidak berakal, maka menggunakan jamak taksir. Ya, masing-masing mempunyai rumus kecuali jamak taksir. Ya. Nah, pada hari ini kita kembali akan melihat isim dari sifatnya, yaitu isim yang mempunyai sifat khusus, sifat khusus, dan isim yang mempunyai sifat umum. Apa yang dimaksud dengan sifat umum dan sifat khusus? Contohnya seperti ini. Oke. Dalam bahasa Arab, kata umum dan kata khusus dalam istilahnya disebut dengan nakirah dan ma'rifah. Nakirah artinya umum, ma'rifah artinya khusus. Nakirah umum, ma'rifah khusus. Maksudnya apa? Objek yang dibicarakan tidak diketahui kalau kata tersebut umum. Sangat terlalu umum katanya. Kata tersebut terlalu umum. Adapun ma'rifah, maka kata tersebut sudah ditentukan apa yang dimaksud dengan kata tersebut. Langsung kepada contoh. Contohnya, hada kitabun. Ini adalah sebuah buku. Kata buku pada kalimat ini masih terlalu umum, nakirah, ya, masih terlalu umum atau nakirah. Buku apa yang dimaksud? Buku bahasa Arab, buku absen, buku Al-Quran, buku pelajaran bahasa Inggris. Masih terlalu umum untuk kata kitabun. Buku, ini adalah sebuah buku. Atau buku siapa? Buku Ustaz Amin, buku siswa Gibbs, buku guru Gibbs. Terlalu umum, ya, masih terlalu umum. Nah, ketika kita tambahkan kata lain dari kata tersebut, maka kata tersebut berubah dari umum menjadi khusus. Contohnya, hadza kitabul arabiyyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Oh, langsung paham kita. Yang dimaksud dengan buku ini adalah buku bahasa Arab. Buku yang di dalamnya mempelajari bahasa Arab. Hadza kitabu Zaidin. Ini adalah bukunya si Zaid. Oh, buku milik si Zaid, bukan milik orang lain. Nah, seperti itu, ya. Ada aturan ataupun tata cara khusus merubah kata nakirah menjadi ma'rifah, ya. Jadi kita akan mempelajari perbedaan antara nakirah dan ma'rifah, ya. Kita akan mempelajari pada kesempatan kali ini bagaimana cara membedakan kata ma'rifah dan nakirah dalam bahasa Arab. Mana kata yang umum, nakirah, tidak diketahui, masih belum jelas ditentukan untuk siapa, dan mana kata yang ma'rifah atau yang sudah jelas, yang sudah diketahui, ya. Oke. Sederhananya kita akan mengenal ciri ma'rifah dulu, ya. Kita akan mengenal jenis kata yang termasuk ke dalam kata khusus atau ma'rifah. Setelah kita memahami semua ciri-ciri ini, maka bisa dipastikan apabila sebuah kata tidak masuk ke dalam ciri-ciri yang 6 ini, maka bisa dipastikan dia adalah nakirah atau kata umum. Nah, gitu cara belajarnya. Kita kenali ciri-ciri ma'rifah, maka apabila kita menemukan sebuah kata tidak termasuk ke dalam ciri-ciri ma'rifah, kita bisa pastikan dia adalah nakirah atau umum. Oke. Ada 6 jenis kata yang termasuk ke dalam kata ma'rifah, ya. Ada 6 golongan kata yang otomatis masuk ke dalam kata khusus atau ma'rifah, ya. Yang pertama domir. Yang pertama adalah domir. Kita sudah bahas domir kemarin, ya. Seingat Ustaz sudah pernah domir. Domir atau kata ganti semuanya adalah ma'rifah karena sudah ditentukan siapa yang dimaksud dengan dia, siapa yang dimaksud dengan kamu, siapa yang dimaksud dengan saya, siapa yang dimaksud dengan kami. Udah jelas, ya. Misalkan kalian sedang berbicara, kamu, nah kata kamu di situ sudah jelas ditujukan ke siapa kamunya itu. Hai Nabil, kamu sholat subuh berjamaah. Kata kamu udah jelas, ya.
Kata kamu di situ yang dimaksud adalah Nabil misalkan. Tidak dimaksudkan untuk orang lain, ya. Atau eh, eh, siswa kelas 12 NS Jiwan, kalian harus selalu tepat waktu kelas online misalkan. Kata kalian pada kalimat tersebut sudah jelas, yang dimaksud adalah siswa 12 NS Jiwan misalkan. Nah, semua kata ganti dalam sebuah kalimat itu sudah ditentukan orangnya siapa. Otomatis kata ganti masuk ke dalam jenis isim ma'rifah atau kata khusus. Oke, kita pelajari ciri-cirinya dulu. Nanti kita bahas apa manfaatnya mengetahui sebuah kata ma'rifah atau nakirah, ya. Kita akan bahas itu nanti di akhir insyaallah. Kita pelajari ciri-cirinya dulu, ya. Ciri yang pertama yaitu semua kata domir atau kata ganti adalah ma'rifah. Oke. Ini kata gantinya huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu, ya. Ada 14. Semuanya adalah ma'rifah atau kata yang bersifat khusus, sudah ditentukan objek yang dibicarakan. Ciri yang kedua adalah kata tersebut masuk ke dalam kategori alam, alamun. Yang dimaksud dengan alamun di sini adalah alam, semua yang memiliki nama seperti nama orang ataupun nama tempat, ya. Sebuah kata apabila dimaksudkan sebagai nama orang atau nama tempat, maka dia disebut dengan alam. Alam dalam bahasa Arab adalah kata yang mengandung arti makna nama orang atau nama tempat. Dan semua nama orang dan nama tempat dalam bahasa Arab masuk kategori isim ma'rifah. Contohnya Ahmad, nama orang. Aisyah, nama orang. Makkah, nama kota. Jakarta, nama kota. Keempat kata ini adalah alam. Dan semua alam, semua kata yang mengandung arti nama orang ataupun nama tempat adalah isim ma'rifah atau kata khusus, kata yang bersifat khusus, kata yang sudah ditentukan apa ataupun siapa yang dimaksud. Contohnya ketika Mister bilang Jakarta, maka satu-satunya kata yang kalian pahami dengan maksud Jakarta adalah dia adalah sebuah ibu kota Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Udah nggak ada kata lain selain Jakarta di sana, ya. Jakarta, oh ibu kota Indonesia. Banjarmasin, oh ibu kota Kalimantan Selatan. Palangkaraya, oh ibu kota Kalteng, misalkan. Nggak ada kata lain yang muncul di pikiran kalian ketika Mister sebutkan nama-nama tersebut. Misalkan, Mister J, oh Mister J, kalian nggak mungkin ketika Mister sebutkan Mister J yang kalian pikirkan adalah Pak Tony, nggak mungkin, ya. Karena kalian tahu kata Mister J itu sudah ditentukan siapa orangnya, sudah tertentu, sudah khusus. Kata Mister J bukan kata yang umum, sudah ditentukan orangnya, siapa yang disebut dengan Mister J, ya. Pak Zul, reng, langsung ingat kalian, Pak Zul tuh mukanya seperti ini, postur badannya seperti ini, ya. Jadi semua kata nama atau gelar dari nama seseorang itu ma'rifah. Sudah khusus, sudah ditentukan. Kita langsung tanpa berpikir panjang, tidak perlu tadabur alam, tidak perlu melakukan penelitian siapa yang dimaksud dengan Pak Zul. Kalian sudah langsung tahu, ya. Jadi semua nama orang ataupun nama tempat itu adalah isim ma'rifah atau kata yang sudah ditentukan objeknya. Objek pembicaranya sudah ditentukan. Khusus. Nah, selanjutnya golongan ketiga yang masuk ke dalam isim ma'rifah adalah isim isyarah atau kata yang berfungsi untuk menunjuk. Kata yang berfungsi untuk menunjuk dalam bahasa Indonesia cuma ada dua, ini dan itu. Ini dan itu. Begitu pula dalam bahasa Arab, betul. Cuma ada dua juga. Ini untuk yang dekat, ini dekat, ya. Adapun untuk benda yang jauh kita menggunakan kata itu misalkan, ya. Kata untuk yang jauh. Nah, namun ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kata ini dan kata itu kata ini dan itu
Berbeda pengucapannya sesuai dengan kata yang ditunjuk, ya. Sesuai dengan kata benda yang ditunjuk. Apabila kata bendanya muzakkar, maka kata ininya harus seperti ini. Kalau kata bendanya adalah muannas, maka kalimatnya harus seperti ini. Begitu pula dengan itu. Kalau benda jauh yang ditunjuk itu adalah muzakkar, maka kata itunya harus berbunyi seperti ini. Kalau kata benda yang ditunjuk itu adalah muannas, sifatnya perempuan, maka kata itunya bunyinya seperti ini. Jadi dilihat dari jenis kelamin dan dilihat dari jumlah. Kata ini dan itu dalam bahasa Arab terpecah menjadi 12 dilihat dari jenis kelamin dan jumlahnya. Kita bahas ini dulu. Kata ini apabila ditujukan untuk benda muzakkar yang jumlahnya 1, maka menggunakan hadza. Kalau si benda tersebut ada 2, hadzani. Kalau benda tersebut lebih dari 2, haula'i. Nah, seperti itu. Kalau benda yang dimaksud dengan ini itu adalah perempuan sifatnya, maka menggunakan hadhihi. Kalau bendanya ada 2, hatani. Lebih dari 2, haula'i. Oke, untuk itu, ketika benda yang ditunjuk jauh itu adalah benda muzakkar, maka gunakan kata dzalika. Itu. Ada 2 buah benda, dzanika. Ada lebih dari 2, ulaika. Nah, kalau untuk benda perempuan, tilka. Jumlahnya ada 2, tanika. Lebih dari 2, ulaika. Nah, inilah macam-macam kata ini dan itu dalam bahasa Arab dilihat dari jenis kelamin bendanya dan jumlah benda tersebut. Ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia cuma ada 2, ini itu. Baik itu bendanya laki-laki atau perempuan, nggak ada benda laki-laki dan benda perempuan. Nggak ada istilah muzakkar dan muannas dalam bahasa Indonesia. Itu hanya dalam bahasa Arab. Nah, semua kata tadi yang ini, semua kata ini, hadza hadzani haula'i, hadhihi hatani haula'i, dzalika dzanika ulaika, tilka tanika ulaika, semuanya adalah ma'rifah. Semuanya adalah ma'rifah. Khusus. Ya, khusus. Ketika Mister bilang ini, maka yang kalian pahami adalah benda yang sedang Mister tunjuk. Ini, kata Mister. Maka yang kalian pahami adalah benda yang sedang Mister tunjuk. Bukan benda lain yang di luar konteks pembicaraan. Ya. Jadi kata ini dan kata itu ma'rifah. Oke. Sudah ada berapa tadi? Isim isyarah 3. Ini yang keempat. Semua kata yang memiliki imbuhan alif lam pada awal kalimat, maka dia adalah isim ma'rifah atau kata khusus. Semua kata benda yang memiliki imbuhan alif lam adalah isim ma'rifah. Contohnya, al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu, ya. Al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu. Semua kata yang Mister sebutkan ini adalah ma'rifah. Kenapa mereka masuk kategori ma'rifah? Karena mereka terdapat pada kata tersebut imbuhan alif lam. Imbuhan alif lam ini berfungsi sebagai ciri kata ma'rifah, ya. Salah satu cara paling gampang merubah kata nakirah menjadi ma'rifah adalah tambahkan alif lam. Ini seperti dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris juga ada istilah khusus dan umum, ada umum dan khusus. Ada yang tahu istilahnya apa? Kata benda khusus, kata benda umum, dan kata benda khusus. Ada yang tahu? Kata benda yang sudah ditentukan dan kata benda yang belum ditentukan. Ada yang tahu istilahnya dalam bahasa Inggris? Boleh tulis di chat atau disuarakan, nggak apa-apa.
kata benda yang sudah ditentukan dan kata benda yang belum ditentukan maksudnya. Nah, itu alatnya. Istilahnya apa, Ali? Fungsi alif lam sama dengan yang kamu sebutkan itu, Ali. Ya. Fungsi alif lam itu sama dengan yang kamu sebutkan dalam bahasa Inggris. Ya. Betul, Ali, itu. Ah, ya. Itu alatnya, itu ciri-cirinya. Oke. Dalam bahasa Inggris ada istilah definitif dan indefinitif. Ya, definitif itu ma'rifah, indefinitif itu nakirah, ya. Contohnya book. Kalau kita ingin menjadikan kata book atau buku itu sebuah kata definitif, maka kata Ali tambahkan de. Dalam bahasa Arab tambahkan alif lam. Kalau ingin membuat kata book itu menjadi kata yang indefinitif, yang masih belum ditentukan maksudnya buku apa, maka tambahkan an atau a, ya. An kalau huruf kalau kata bendanya huruf konsonan, salah. An kalau kata bendanya adalah vokal, a kalau kata bendanya adalah konsonan, ya. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab lebih gampang lagi. Gunakan alif lam untuk definitifnya, untuk ma'rifahnya. Jangan gunakan alif lam kalau untuk nakirahnya atau indefinitifnya. Sebagai gantinya, kalau kata benda tidak ada alif lam, maka dia harus berakhiran tanwin. Ya. Tadi kan kita sudah sebutkan di contoh pertama, kitabun. Nah, di sana nggak ada alif lam. Kitabun. Kitabun. Kalau ingin kita rubah menjadi ma'rifah, tambahkan alif lam di awalnya. Al-kitabu, tanwinnya hilang. Alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu. Alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu. Yang kelima, isim mausul atau kata sambung. Kata sambung dalam bahasa Arab ada dua jenis. Ada kata sambung untuk benda yang nakiroh, ada kata sambung untuk benda yang ma'rifah. Mister ulangi. Kata sambung dalam bahasa Arab ada dua jenis. Ada jenis yang untuk kata benda nakiroh, ada untuk jenis yang ma'rifah. Contoh yang nakirah atau umum, kata bendanya adalah ma untuk benda yang tidak berakal, man untuk benda yang berakal. Contoh benda yang berakal adalah manusia. Nah, contoh penggunaan ma, kata sambung untuk benda yang tidak berakal adalah ayat Al-Quran, walillahi, dan bagi Allah, kepunyaan Allah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Daripada Al-Quran menyebutkan semua nama benda di langit dan di bumi, lebih baik diringkas menjadi satu kata, yaitu apa-apa. Gunung termasuk ke dalam apa-apa, lautan apa-apa, gurun pasir apa-apa, hutan apa-apa, semua binatang dengan nama-nama yang banyak itu apa-apa, semua nama tumbuhan yang banyak itu apa-apa, semua nama manusia dengan yang banyaknya itu apa-apa. Ya, masuk ke dalam kata apa-apa. Jadi kata ma, kata sambung ma, sifatnya adalah nakirah, umum. Umum. Lillahi ma fis samawati. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Matahari masuk ke dalam apa-apa. Meteor masuk ke dalam apa-apa. Alien masuk ke dalam apa-apa. Apalagi black hole, lubang hitam masuk ke dalam apa-apa. Semua benda yang ada di langit semuanya masuk ke dalam apa-apa. Begitu pula yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi masuk ke dalam apa-apa, dan semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Begitu pula untuk man. Kata man di sini bukan siapa, tetapi siapapun, siapa saja.
tidak terkait dengan jenis kelamin, tidak terkait dengan kebangsaan, tidak terkait dengan agama, tidak terkait dengan umur, tidak terkait dengan domisili tempat tinggal. Kata man di sini. Man jadda wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan dapat. Man, siapa saja, jadda, bersungguh-sungguh, wajada. Nah, kata man dan kata ma adalah kata sambung pada hakikat fungsinya. Fungsi sebenarnya dia adalah kata sambung. Ya. Nah, ada kata sambung yang sifatnya khusus. Nah, yang ini yang masuk ke dalam ma'rifah, jenis ma'rifah, yaitu alladzi untuk satu orang, alladani untuk dua orang, alladina untuk banyak orang, lebih dari dua orang. Allati untuk satu orang perempuan, allatani dua orang perempuan, allati lebih dari dua orang perempuan, ya. Kalau yang di atas tadi tidak terhitung jumlahnya, kalau yang di bawah ini terhitung jumlahnya dan ditentukan siapa yang dimaksud. Contohnya Allahul ladzi. Kata Allah tidak bisa disambung dengan kata ma, tidak bisa disambung dengan kata man, ya. Allah itu jelas. Allah itu satu, maka gunakan alladzi. Adapun muzakkar dan muannas tidak berlaku untuk Allah. Akan tetapi dalam Al-Qur'an Allah kata Allah disifatkan dengan muzakkar secara keseluruhan. Umum, ya. Namun pada hakikat sebenarnya Allah tidak berjenis kelamin, tidak sama seperti manusia. Nah, yang terakhir, berapa menit lagi nih? Oke, sebentar lagi. Yang terakhir adalah idhofah. Idhofah ini adalah ciri, ya. Ciri salah satu isim ma'rifah adalah dia kata tersebut gabungan dari dua kata, satu kata yang tergabung dari dua kata, ya. Kata idhofah ini bisa digabung dengan kata benda, bisa digabung dengan domir. Domir tadi sudah kita bahas, huwa mahum yahumahunna. Buku dia menjadi kita buhu. Buku kamu menjadi kita buka. Buku saya menjadi buku kitabi, dan seterusnya, ya. Nah, contoh kata kita buhu ma adalah ma'rifah, ya, karena pada hakikatnya mereka terdiri dari dua kata, satu kata benda, yang satu kata ganti. Satu kata benda yaitu buku, yang satunya kata ganti yaitu kalian, saya, kamu, mereka. Nah, lalu bisa juga selain bisa digabungkan dengan kata ganti, bisa juga digabungkan dengan kata yang mengandung makna nama. Contohnya bukunya Jaid, ibunya Aisyah, penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah. Ini dua kata, satu kata benda, yang satunya kata nama, ya. Bukunya si Jaid, ibunya si Aisyah, penduduk orang-orang kota Mekah, orang-orang kota Madinah, ya. Ada orang-orang, ada kota Madinah. Dua kata digabung menjadi penduduk kota Madinah. Nah, yang ketiga, isim isyarah, kata benda digabung dengan kata tunjuk. Contohnya ummu hazihil mar'ah, ibunya si anak perempuan ini. Nah, ummu hadhil mar'ah. Kata ummu awalnya umum, masih nakirah, tetapi ketika dia digabung dengan kata tunjuk, maka dia berubah menjadi ma'rifah. Ummu hazihi. Ummu, mamanya. Mamanya siapa? Mamanya ini. Nah, mamanya ini si anak perempuan. Ketika disebutkan ummu, masih umum. Ibu, mama. Mama siapa yang kamu maksud? Ummu hadhil mar'ah. Mamanya si anak perempuan ini, atau ibunya anak perempuan ini. Dan yang keempat, digabung dengan kata yang berimbuhan alif lam. Contoh ahlul hadis,
Kitabul Lughah, babul masjid. Ketika cuma disebutkan ahlun, penduduk atau ahli, penduduk ya, ahlun itu artinya penduduk, tetapi kalau digabung menjadi dengan kata lain menjadi ahlinya atau penguasa. Ahlu Makkah artinya penduduk kota Makkah. Ahlul hadis artinya orang yang menguasai ilmu hadis. Kitabun, buku. Kitabul lughah, buku bahasa. Babun, pintu. Babul masjid, pintu masjid. Oh jelas, pintu apa yang dimaksud. Dan yang kelima, bergabung dengan isim mausul yang sudah kita bahas tadi, alladzi, ya. Kitabun, buku. Buku apa? Kitabul ladzi jaa jadidun. Kitabul ladzi yaqumu jadidun. Buku orang yang baru berdiri itu nah. Buku siapa? Buku siapa ini? Kitabul ladzi yaqumu jadidun. Buku orang yang baru saja berdiri tadi. Buku orang yang sedang berdiri itu. Buku orang yang sedang berdiri itu baru. Baru di sini adalah sifat bukunya. Sifat bukunya. Ya, next. Nah, itu ciri-ciri atau golongan dari isim ma'rifah. Secara umum, semua kata dalam bahasa Arab awalnya adalah nakirah atau umum. Umum. Contohnya umun, ahlun, kitabun, babun. Ini semuanya nakirah. Ketika dia ditambahkan dengan kata benda lain, baik itu domir, atau alam, atau isyarah, atau alif lam, atau mausul, maka kata tersebut yang awalnya nakirah berubah menjadi ma'rifah atau khusus. Contohnya, nah, ini ciri secara umum. Ciri secara umum. Semua kata benda yang ada alif lam, ma'rifat. Semua kata benda yang tidak ada alif lam dan berakhiran tanwin, nakirah. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya nanti adalah saat membuat kalimat yang mengandung kata sifat. Fungsinya adalah saat kita membuat kalimat yang mengandung kata sifat. Ya. Kalau kata bendanya adalah ma'rifah, maka kata sifatnya juga harus ma'rifah. Kalau kata bendanya adalah nakirah, maka kata sifatnya juga harus nakirah. Itu fungsinya. Ya. Begitu pula secara arti, kalau kata benda tersebut ma'rifah, maka bisa kita ketahui jumlahnya itu terbatas. Al-kitabu berarti cuma satu buah kitab, dan kitab tersebut sudah ditentukan maksudnya. Akan tetapi kalau kitabun, betul cuma satu kitab, tapi kitab yang mana? Terlalu banyak. Buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, buku matematika bahasa Indonesia, buku matematika bahasa Inggris. Buku matematika SD bahasa Indonesia. Nah, masih terlalu umum untuk kitabun. Akan tetapi kalau disebutkan al-kitabu, oh, harus dicari kitab apa yang dimaksudnya ini. Gitu, seterusnya ya. Next, habis. Demikian materi yang Mister bisa sampaikan pada hari ini. Insya Allah akan Mister bagikan di Google Classroom, dan Mister berikan sedikit ini juga, sedikit latihan kecil itu untuk menentukan mana kata ma'rifah dan mana kata nakirah, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya Mister minta kalian tentukan kata yang artinya satu dan artinya lebih dari satu, misalkan mana kata yang muzakkar dan mana kata yang muannas, maka nanti juga Mister akan bikinkan latihan kecil seperti itu. Cukup 10 kata. Tentukan 10 kata, dia ma'rifah atau nakirah. Ya. Kalian bisa menentukannya dari penjelasan Mister tadi, atau baca kembali nanti materi yang akan Mister berikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan kembali insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang Mister bisa sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Untuk lebih sempurnanya, mari kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang Mister bisa sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.